Mau ada kejadian apa tuh, ya pokoknya nggak kelacak aja. Sekalinya cewek, langsung tuh. And her visit to meet El Mencho led them straight to a secluded safe house in the woods. Banyak pihak yang skeptis, bahkan pesimis kalau teror kartel di Meksiko tuh akan berakhir gitu aja. Kita bahas yang lagi rame nih. Gue yakin banyak dari lu yang sempat lihat beritanya, soalnya kan emang rame banget kan di sosmed kan. Tentang Meksiko yang belum lama ini lagi chaos parah, sampai lumpuh, yang dipicu oleh tewasnya El Mencho, ketua kartel paling berbahaya di Meksiko. Ini kalau lu pernah main GTA, nah itu tuh suasana Meksiko kemarin tuh beneran udah kayak GTA tuh. Aparat sama kartel saling adu tembak, mobil-mobil kebakar tengah jalan, kendaraan militer sampai heli diterjunin ke kota, ya pokoknya intinya bener-bener chaos lah. Tapi siapa sih sebenarnya El Mencho ini? Kok bisa gara-gara satu orang ini doang Meksiko sampai lumpuh, bahkan pemerintah sana tuh sampai kudu ngerahin aparat bersenjata lengkap. Ya udah kalau gitu, langsung kita bahas operasi penangkapan El Mencho yang berujung kerusuhan di Meksiko. Di learning by googling. Ya sebenarnya kalau kita ngomongin mafia, kartel, atau toko kriminal, kita tuh udah sempat bahas beberapa kali kan. Di Meksiko aja kita udah berapa kali tuh ngebahas soal perkartelan. Mulai dari El Chapo sampai alasan kenapa Meksiko identik sama kartel, itu juga tuh udah pernah kita bahas tuh. Dan dibalik nama-nama besar perkartelan Meksiko tadi, ada satu nama lagi nih yang sepak terjangnya di dunia kartel tuh nggak bisa dianggap remeh. Namanya Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho. Nah, huru-hara yang terjadi di Meksiko baru-baru ini ya itu semua tuh gara-gara doi, gara-gara El Mencho ini. Kok bisa gara-gara dia sampai chaos gitu? Nah, buat ngejawab ini kita harus tahu dulu nih tentang kisah hidup dia. Jadi kayak yang gue bilang tadi, El Mencho ini tuh nama aslinya tuh Nemesio Oseguera Cervantes. Kalau menurut BBC, sebelum dikenal sebagai ketua kartel kayak sekarang, El Mencho tuh dulunya tuh hidupnya tuh serba kekurangan. Keluarganya kerja sebagai petani alpukat miskin di kota Aguililla, Meksiko. Nah, kondisi keluarganya yang kurang mampu ini ngebikin El Mencho terpaksa putus sekolah waktu SD dan ngebantuin orang tuanya kerja di kebun. Dari yang awalnya ngebantu orang tuanya di kebun alpukat, sampai akhirnya dia umur 14 tahun, dia mulai tuh keluar tuh, mulai bantu-bantu di perkebunan lain. Tepatnya di perkebunan ganja. Dan sejak saat itulah El Mencho mulai terlibat di dunia kriminal. Terus beberapa tahun kemudian, El Mencho mulai ngerasa kalau dia nih butuh hidup yang lebih baik nih, yang ngebikin dia mutusin buat jadi imigran gelap dan masuk ke Amerika secara ilegal. Nah, waktu di Amerika, El Mencho tuh makin banyak tuh ngelakuin tindakan kriminal tuh. Mulai dari maling, kepemilikan senjata ilegal, sampai jualan obat-obatan terlarang. Dan sebagai penjual obat-obatan, sebagai penyelundup narkotika, dia nih keluar masuk Amerika Meksikonya tuh dengan banyak nama samaran ya. Ya pokoknya intinya kehidupan kriminal dia tuh makin menjadi-jadi lah waktu dia di Amerika. Udah tuh kriminal-kriminal tiap hari sampai akhirnya dia dideportasi dari Amerika waktu umur 30 tahun. Tapi terus yang kocak nih, dengan sepak terjang dia yang segitunya sebagai kriminal di Amerika, waktu dia abis dideportasi balik ke Meksiko, El Mencho tuh sempat gabung jadi polisi loh di Jalisco loh. Tapi karena emang basicnya dia tuh udah punya pengalaman kriminal, ditambah dia juga ngerasa kalau dunia kriminal tuh bisa ngasilin lebih banyak duit, akhirnya El Mencho mutusin buat keluar dari kepolisian. Dan gabung jadi pegawai full time di kartel Milenio, kartel narkotika besar di Meksiko yang nantinya bakal pecah dan ngelahirin banyak kelompok kriminal baru. Dan salah satunya ya kelompoknya si El Mencho ini. El Mencho, born Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, rose from a small-town background to command one of the most formidable criminal networks in the hemisphere. A former police officer turned cartel architect. Nah, kalau kita ngomongin pemimpin kartel, seringkali kan para ketua geng kriminal ini kan tampil mencolok ya. Banyak yang sering muncul ke publik, pengen terkenal, ya pokoknya selalu show off lah. Nah, tapi kalau El Mencho nih justru kebalikannya nih. Dia nih cenderung low profile, nggak suka sorotan kamera, ya pokoknya benar-benar cenderung hidup underground. Tapi di satu sisi dia juga tuh sangat disiplin. Dan karena alasan inilah, El Mencho kemudian berhasil meniti karirnya di dunia perkartelan. Sampai akhirnya berhasil mimpin kelompok kriminal besar bernama CJNG. Cartel de Jalisco Nueva Generación. Kartel generasi baru Jalisco. Dan dengan status dia sebagai pemimpin kartel ini, El Mencho tuh sampai punya bounty senilai 10 juta US dollar loh dari pemerintah Amerika Serikat. Kenapa bounty dari Ameriknya bisa segede itu? Alasannya soalnya ternyata si JNG ini tuh udah bukan lagi organisasi kriminal ece-ece, udah bukan sekedar gangster lagi mereka. Kalau menurut Wired sama Al Jazeera, si JNG tuh udah berevolusi jadi organisasi paramiliter yang super kuat, di mana mereka ini punya persenjataan yang canggih, yang levelnya udah setara persenjataan militer resmi. Nih, mereka tuh punya senapan sniper Barrett 50 kaliber yang bisa nembus kendaraan lapis baja.
Terus mereka juga punya mobil-mobil monster buatan sendiri yang dikasih pelapis baja yang biasa disebut narkotank. Dan yang paling ngeri, mereka adalah pionir dalam penggunaan drone peledak buat nyerang musuh dari udara. Ini kan gila ya. Kebayang gak sih lo jadi polisi Meksiko? Harus melawan penjahat yang equipment-nya tuh setara atau bahkan lebih canggih dari militer negara. Wah, pusing-pusing loh. The CGNG leader is known as El Mencho. In the past few years, his cartel has grown from this ragtag group of gunmen in pickup trucks into this powerful paramilitary force with high-powered weapons and armored vehicles. Terus selain senjata, si JNG di bawah El Mencho ini juga tuh terkenal karena kebrutalannya yang di luar nalar dan punya strategi propaganda yang nggak kalah gila. Nih, masih menurut Wired, si JNG ini tuh bisa dibilang kartel yang paling melek teknologi. Mereka punya tim propaganda khusus di media sosial yang tugasnya tuh nyebarin video-video eksekusi sadis buat neror mental musuh dan aparat. Terus nggak jarang mereka juga nampilin video di mana mereka lagi makan jantung musuhnya. Iya, ini beneran makan jantung ini, buat nunjukin dominasi mereka terhadap musuh-musuhnya. Dan dengan metode teror dan teknologi ini, El Mencho berhasil ngegeser dominasi kartel-kartel lama dan nguasain jalur distribusi obat-obatan terlarang. Khususnya di sini fentanyl, obat yang sekarang lagi jadi momok dan penyebab kematian massal di Amerika Serikat. Jadi ya dengan pencapaian dia yang segininya ya wajar aja ya kalau akhirnya dia jadi public enemy nomor 1 di Meksiko dan Amerika. Jadi ya emang semengerikan itu ya orangnya ya. Wah. The 59-year-old was the leader of a gang that in recent years had become Mexico's most powerful and notorious criminal organization called the Jalisco New Generation Cartel. Oke, sekarang kita ke kejadian yang terjadi di Meksiko belum lama ini. Operasi penangkapan El Mencho. Gimana ceritanya nih sampai akhirnya dia berhasil ditangkap nih? Jadi kalau menurut laporan Reuters sama CNN, operasi yang digelar di negara bagian Jalisco ini tuh merupakan operasi gabungan berskala besar. Bahkan di sini pemerintah Meksiko tuh sampai harus nerjunin ribuan personel gabungan loh, mulai dari polisi sampai tentara. Dan ya ini masuk akal banget sih, soalnya kan kayak tadi gue bilang kan, musuh mereka kali ini tuh kan kartel yang bahkan punya kekuatan dan persenjataan yang setara militer resmi negara. Dan karena target operasi ini tuh buronan Amerika juga, jadinya operasi ini ada campur tangan intelijen yang masif deh dari Amerika Serikat. Bahkan unit baru bentukan pemerintah Amerika yang namanya Joint Interagency Task Force Counter Cartel itu juga tuh ikut main di balik layar buat ngelacak keberadaan El Mencho yang selama ini sembunyi di pegunungan Sierra Madre yang susah banget buat dijangkau. Dan kocaknya nih, dari pemerintah Meksiko sama aparatnya kan mereka dibantu Amerika kan. Nah, ada kabar-kabar, ada berita-berita yang bilang kalau dari sisi kartelnya, dari El Mencho juga, persenjataan mereka tuh beli dari Amerika. Jadi sebenarnya kayak alat Amerika ngelawan alat Amerika ini. Aduh, emang tukang senjata ya susah ya. Tapi ya akhirnya secanggih-canggihnya teknologi dan sehebat-hebatnya persembunyian El Mencho dan gengnya pasti kan tetap punya titik lemah kan. Dan buat El Mencho, titik lemah dia tuh klise banget. Cinta. Iya, jadi walaupun selama ini El Mencho tuh emang gak pernah tampak mencolok, ngelacak doi itu bener-bener susah, tapi dari bocoran media lokal Meksiko disebut, intelijen tuh akhirnya berhasil ngedapetin satu celah penting setelah selama bertahun-tahun kesusahan. Celah dalam bentuk momen ketika El Mencho terdeteksi turun gunung. Dia ninggalin benteng persembunyian dia buat ke kota kecil bernama Tonaya di negara bagian Jalisco buat nemuin Guadalupe Moreno, pacar barunya. Padahal sebelum-sebelumnya tuh susah banget ngelihat dia keluar sarangnya tuh susah banget. Mau ada kejadian apa tuh ya pokoknya nggak kelacak aja. Sekalinya cewek langsung tuh. Dan ternyata tanpa sepengetahuan El Mencho, jalur komunikasi si pacar ini tuh udah berhasil disadap sama intelijen gabungan. Dan momen inilah yang jadi titik awal berakhirnya kisah El Mencho, sang raja kartel. Beneran gara-gara cewek, anjir. Mexican intelligence tracked her movements. They watched for patterns, they followed signals, and her visit to meet El Mencho led them straight to a secluded safe house in the woods. Tambahan dikit, ini di sosmed-sosmed tuh yang banyak kesebar foto ceweknya El Mencho tuh yang ini ya, yang muda ini nih. Tapi ya udah dikonfirmasi sama banyak media besar, cewek dia tuh yang ini, yang namanya Guadalupe Moreno, yang bikin dia kelacak sama aparat tuh yang ini. Nah kalau yang muda ini entah aneh-anehnya atau apa ya masih belum tahu nih.
Dan akhirnya di tanggal 21 Februari 2026 kemarin, setelah intelijen berhasil melacak posisi El Mencho dan posisi doi terkonfirmasi ada di Tonaya, langsung tuh militer Meksiko diterjunin. Ribuan tentara Garda Nasional didukung sama helikopter tempur Black Hawk, mereka langsung ngepung kota Tonaya. Tapi jelas di sini operasi ini berjalan alot banget nih, nggak langsung ketangkap gitu aja El Mencho, enggak. Soalnya ngelihat bosnya dalam bahaya, pasukan pengawal elit dari kartel CJNG yang emang dikenal fanatik, mereka tuh langsung ngelakuin perlawanan gila-gilaan buat ngelindungin bos mereka. Dan ya udah di situ baku tembak sengit langsung pecah di jalanan kota, sama suara ledakan granat sama tembakan senapan otomatis juga menggema di mana-mana. Pokoknya ya udah suasana perang aja udah. Dan nggak cuma perlawanan langsung, di saat yang sama, begitu kabar penyerbuan ini nyebar, CJNG langsung aktifin protokol darurat mereka yang disebut Narco Bloqueos. Apaan tuh? Intinya ini adalah taktik teror di mana anggota kartel bakal ngebajak bus, truk, sama mobil warga sipil secara acak. Terus itu semua dibakar tuh di tengah jalan-jalan utama dan jembatan. Tujuannya buat memutus akses jalan, biar bantuan militer tambahan nggak bisa masuk. Kota-kota di negara bagian Jalisco, Colima, sama Michoacan langsung lumpuh total. Bandara diserang, kantor polisi diberondong peluru, dan warga sipil terjebak di tengah zona perang. Ya pokoknya bener-bener wilayah Jalisco dan sekitarnya tuh udah jadi zona perang. Perang antara pasukan militer Meksiko ngelawan pasukan kartel. Yang secara kualitas persenjataan nih setara nih sama militer nih. Ya kalau mungkin lu udah ngeliat video-videonya kan itu kan emang bener-bener chaos ya suasananya ya. Banyak titik di kota yang kebakar, suara tembakan di mana-mana. Ya pokoknya masyarakat tuh bener-bener jadi sandera di dalam kota mereka sendiri. Aduh, stres anjir. Tapi walaupun perlawanan kartel ini luar biasa keras, tapi tetap kali ini militer Meksiko tuh lebih siap. Makanya di baku tembak yang intens itu, kalau menurut laporan PBS NewsHour, El Mencho akhirnya terluka parah. Terus akhirnya dia berhasil ditangkap hidup-hidup dan langsung dievakuasi pakai helikopter militer buat menghindarin serbuan balasan dari anak buahnya. Tapi terus karena emang luka-lukanya tuh cukup serius, pemerintah Meksiko akhirnya ngumumin kalau El Mencho tewas saat dalam penanganan medis di rumah sakit militer di Mexico City. Dan foto jenazahnya yang beredar luas di internet tuh langsung bikin geger dunia tuh, yang menandakan berakhirnya era sang mantan Raja Alpukat yang berubah jadi Raja Kartel. In Mexico, the army has confirmed the death of one of the country's most feared drug lords known as El Mencho, caught and killed in a dawn raid. He was killed in an operation in the town of Telpapa. Oh iya, tambahan dikit, kalau menurut BBC, abis El Mencho dinyatakan tewas, pasukannya tuh sempat bener-bener ngemuk gitu ya. Sebagai pembalasan atas terbunuhnya bos mereka. Bener-bener mereka nyerang banyak fasilitas umum tuh. Ya kalau mungkin lu ngeliat video-video yang sempat viral, ya itu tuh terjadinya tuh kebanyakan tuh di momen ini. Mencekam banget lah pokoknya waktu itu. Tapi ya untungnya pelan-pelan situasi ini mulai bisa teratasi dan situasi di Meksiko berangsur membaik. Tapi walaupun cerita El Mencho ini udah berakhir, udah tewas akibat operasi kemarin, tapi banyak pihak yang skeptis bahkan pesimis kalau teror kartel di Meksiko tuh akan berakhir gitu aja. Mereka bilang kematian El Mencho tuh nggak akan serta-merta ngebikin peredaran narkotika di Meksiko jadi berhenti. Malah bisa jadi kondisinya tuh malah makin parah. Soalnya, kayak yang udah pernah kita bahas di cerita-cerita bos-bos kartel lain, kayak El Chapo atau Pablo Escobar, dari situ kan kita tahu kan kalau tewasnya pemimpin kartel tuh seringkali malah bisa jadi pemicu kejahatan yang lebih besar. Makanya kalau menurut analisis dari Vision of Humanity sama Al Jazeera disebut, kematian El Mencho tuh berpotensi ngebuka kotak Pandora kekerasan baru. Soalnya kartel narkotika itu seringkali punya sifat kayak Hydra. Satu kepala dipotong, tumbuh dua kepala baru yang lebih ganas dan lapar kekuasaan. Ngeri amat ya. Jadi ya di momen ini, CJNG diprediksi bakal ngalamin power struggle. Bakal ada perebutan kekuasaan internal yang berdarah. Yang berebut tuh, di satu sisi ada kubu Los Queenies yang isinya tuh keluarga ipar-iparnya El Mencho yang ngurusin duit. Di sisi lain ada para letnan lapangan yang pegang senjata. Nah kalau mereka sampai pecah kongsi nih, perang saudara internal bakal meletus tuh. Dan kalau udah gini ya yang bakal jadi korban ya siapa lagi kalau bukan warga sipil. Kita lagi nih. Terus selain itu ada juga resiko fragmentasi. Jadi si JNG ini mungkin bakal pecah jadi geng-geng kecil yang lebih sulit dikontrol. Dan geng-geng pecahan ini mereka tuh biasanya tuh bakal lebih nekat buat nyari duit. Jadi kalau dulu mereka tuh fokus jualan narkotika ke luar negeri, mungkin sekarang mereka bakal lebih agresif nyari duit dari dalam negeri. Lewat penculikan, pemerasan pengusaha alpukat dan lemon, sampai pencurian minyak dari pipa negara. Jadi ya buat warga lokal, situasi setelah tewasnya El Mencho mungkin malah makin mencekam nih. Apalagi Meksiko kan udah punya pengalaman sama El Chapo kan. Dimana waktu doi mati, bukannya mereda, yang ada kartel di sana tuh malah berkembang lebih canggih.
Nah, di El Mencho nih ada kemungkinan begitu juga nih. Dan nggak cuma buat Meksiko, kematian El Mencho juga tuh sangat mungkin berdampak ke Amerika Serikat loh. Ya, walaupun buat Presiden Trump dan pemerintahan Amerika ini tuh jelas kemenangan politik yang bisa dijual sebagai bukti ketegasan mereka, tapi kalau menurut CNBC, secara praktis ini tuh nggak akan ngaruh banyak ke supply narkotika ke Amerika Serikat loh. Soalnya sistem kartel sekarang tuh kan udah sangat terdesentralisasi kan. Udah nggak terpusat di satu orang atau satu kartel. Jadi ya selama permintaan pasar di Amerika masih tinggi, barang tuh bakal tetap ngalir, siapapun bosnya. Jadi ya dengan kematian El Mencho ini, jalur distribusinya tuh cuma bakal ngegeser dikit, tapi bisnisnya tetap jalan terus. Ada. Tapi kalau menurut tuh gimana nih? Apakah kematian El Mencho ini bisa ngebikin perkartelan di Meksiko mereda, atau malah ini bakal micu masalah yang lebih parah ke depannya? Yang mana nih? Silakan komen. If there is no succession plan, which I'm sure there is one, or if the people who were killed alongside him happen to be part of that succession plan, what you might see is this fragmentation. Oke, sekian Learning by Gurun kali ini tentang apa yang terjadi di Meksiko. Dan ternyata itu ya, bahkan kartel paling hebat di Meksiko sekalipun bisa ninggalin celah gara-gara wanita. Wah. Ya, kalau lu merevisi kayak gue salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nanya video, tulis di komen, kayak juga biasa. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.